Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alprina Tembi Parerungan, Nirim 10/2018-5776, kelas FPAK UTS Homiletika. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau karuniakan kepada kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati kami dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakannya sehingga dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Nabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang itu ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam artian biasa. Karena itu mereka berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, jika baik bagiku supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Amin. Firman Tuhan. Orang tua serta saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini saya memberikan suatu tema, yaitu bukan tentang kita. Shalom, selamat berjumpa untuk kita semua. Saya bersyukur boleh dikasih kesempatan pada saat ini untuk membagikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Memulai khotbah ini, saya ingin bertanya kepada kita semua. Apakah Bapak Ibu atau saudara-saudara pernah merasakan kekecewaan dalam diri kalian? Apakah pernah merasakan kekecewaan dalam diri kalian? Iya, pasti setiap dari kita umat manusia pernah merasakan yang namanya kecewa.
baik itu dalam diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita kecewa kepada diri kita sendiri maupun kita kecewa kepada orang lain. Dalam kehidupan kita, banyak orang kecewa karena cita-cita atau harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupannya. Misalnya saja, pelayanannya tidak berhasil atau doanya tidak dijawab Tuhan. Terkadang kita merasa sudah setia beribadah dan melayani, tetapi Tuhan tidak memperhatikan kita, bahkan membiarkan kita melalui banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup kita. Lalu sering muncul pertanyaan di benak kita, apakah saya kurang mengasihi ataukah saya kurang beriman sehingga kita kurang dikasihi Tuhan? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita memperhatikan Alkitab kita memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan bertindak bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, memenuhi semua keinginan kita, bukanlah tanda bahwa Dia lebih mengasihi kita. Kita kembali memperhatikan pembacaan kita pada saat ini. Kita bisa melihat apa yang terjadi pada Marta, Maria, dan Lazarus. Orang yang dikasihi dan mengasihi Yesus di dalam ayatnya yang kedua dan yang kelima. Lalu kita kembali memperhatikan pembacaan kita pada saat ini dalam ayatnya yang keempat, ketika Lazarus sakit. Bukankah seharusnya Yesus cepat-cepat menyembuhkan Lazarus? Namun prioritas Yesus adalah bagaimana situasi itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan kesembuhan Lazarus, bukan pula perasaan Maria dan Marta. Lalu pertanyaannya, manakah kesaksian yang membuat Tuhan lebih dikagumi dan dihormati? Lazarus yang sakit atau Lazarus yang mati dibangkitkan? Manakah yang pada akhirnya mendatangkan sukacita lebih besar kepada keluarga itu? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan situasi sulit dan doa kita belum dijawab atau hasil pelayanan kita yang kita lakukan tidak sesuai dengan harapan kita, jangan berpikir bahwa Tuhan kurang kasih atau sebaliknya menyalahkan diri sendiri karena kurang baik dan kurang beriman. Mari bertanya pada Tuhan apa rencananya dan bagaimana Ia merespon dalam situasi yang diinginkannya. Bacaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan yang menyatakan kemuliaannya sebesar-besarnya melalui hidup kita, sekalipun itu berarti kita harus menjalani ketidaknyamanan dalam pelayanan. Bukan kita yang mau dilihat, melainkan pelayan itu sepenuhnya untuk Tuhan. Jangan pernah meminta pujian, mengharapkan pujian dari orang lain ketika kita pelayanan, karena semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kapanpun kita dikasih pelayanan untuk melayani, itu bukan karena hebatnya kita, tetapi bagaimana kita melaksanakan pelayanan itu dengan tanggung jawab kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh tersampaikan pada saat ini. Kiranya umat-Mu dapat mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.